Oke, nah anak-anak, ini tadi yang Ibu bilang ya. Rumah Honai itu adalah rumah adat Papua ya. Nah, seperti yang tampak pada gambar ini. Jadi dia bentuknya itu seperti kulat ya, seperti bentuk kulat. Maksudnya jamur. Maaf ya. Nah, itu kalau kulat tadi itu bahasa ibu ya, bahasa ibu orang Dayak. Jadi ibu terbawa ya. Mohon maaf ya anak-anak. Nah, di sini yang maksud ibu, ini bentuknya seperti jamur yang baru saja muncul ke permukaan ya. Nah, atau kuncup-kuncupnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah yang dinamakan dengan rumah Honai atau rumah adat Papua ya. Oke. Nah, anak-anak perhatikan. Mozaik kreasi bersama itu kalian bisa buka buku temanya itu halaman 142. Nah, ini dia. Halaman 142 di buku tema ya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama cerita tentang mozaik kreasi bersama ya. Nah, anak-anak ambil buku temanya dan dengarkan ibu membaca. Kalian juga bisa membaca bersama dengan ibu di rumah masing-masing ya. Nah, kita langsung saja ya. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah kartun besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi bersama atau kreasinya sendiri. Jadi tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama-sama. Nah, beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk membuat mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Nah, rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa Timur, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Nah, Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Nah, sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah ya. Nah, anak-anak nanti ya di pertemuan berikutnya kita juga akan belajar untuk membuat mozaik bersama-sama ya. Nah, di pertemuan kali ini Ibu hanya membacakan cerita tentang membuat mozaik ya. Tetapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat mozaik bersama ya. Nah, anak-anak di sini sudah ada beberapa pertanyaan tentang cerita yang sudah kita baca tadi, yaitu membuat mozaik bersama. Nah, nanti kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan ini. Di sini ada 7 kalau tidak salah Ibu ya. Ada 8 pertanyaan tentang cerita yang sudah kita baca tadi ya. Jadi kalian bisa mencari jawabannya dari bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang membuat mozaik bersama ya. Ini bukan tugas ya, tetapi ini wajib kalian kerjakan di rumah ya untuk kalian belajar. Nah, nanti bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Nah, beberapa pertanyaan ini kalian jawab sesuai dengan bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Nah,
Itu ada di halaman 142 sampai 143 tadi ya. Nah, anak-anak, kemudian di sini kita akan melihat lagi ya. Nah, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama ya. Jadi kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita ya. Nah, jadi anak-anak, kerjasama itu sangat penting dilakukan ya. Karena dengan bekerja sama kita bisa melakukan pekerjaan yang tadinya berat itu bisa menjadi ringan. Nah, kemudian di sini anak-anak, kerjasama itu memberikan banyak manfaat ya. Nah, itu di buku LKS kalian halaman 89 ya, itu tentang kerjasama. Nah, coba perhatikan. Nah, di situ ada beberapa manfaat yang memberikan banyak dari kerjasama tersebut. Yang pertama itu terciptanya rasa persaudaraan yang lebih erat ya. Jadi anak-anak, dengan adanya kerjasama ini kita bisa membangun tali silaturahmi yang baik atau komunikasi yang baik dengan masyarakat di sekitar kita ya. Nah, jadi selain itu, kegiatan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan jika kita bekerja sama ya. Jadi kerjasama itu sangat penting anak-anak. Di rumah kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua kita ya, dengan kakak, adik, abang ya. Misalnya kita diberikan tugas oleh orang tua, misalnya kita disuruh membersihkan atau kita diminta untuk membersihkan rumah. Nah, jadi nanti kita bisa membagi tugas bersama saudara-saudara kita yang lain agar tugasnya bisa cepat selesai dan tidak berat ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama itu bisa ringan ya. Nah, jadi anak-anak seperti itu ya. Kalian bisa baca-baca juga materinya di halaman 89, pelajaran yang kedua itu di buku LKS kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 90, itu adalah tentang tari daerah kelompok berpasangan. Nah, itu halaman 90 ya. Nah, anak-anak, tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang seperti putra dengan putra, putri dengan putri, atau bisa juga putra dengan putri ya. Jadi tarian berpasangan ini adalah tarian yang dibawakan dua orang ya. Nah, seperti misalnya bisa putra dengan putra, kemudian putri-putri, kemudian bisa juga putra dan putri ya. Nah, di sini tari kelompok juga merupakan tari yang dibawakan oleh 4 orang atau lebih ya. Jadi tari kelompok ini adalah tarian yang bisa dilakukan ya, atau bisa kita lihat di misalnya YouTube ya, di TV, televisi ada juga ya. Jadi tari kelompok ini adalah tarian yang dibawakan sekelompok orang ya. Itu bisa 4 orang, 5 orang, atau lebih dari 5 orang ya. Jadi anak-anak, di sini kita akan melihat ya. Nah, ini contohnya ya. Kita akan melihat tari yang berpasangan tadi ya. Nah, perhatikan. Tari berpasangan ini adalah contoh tari berpasangan. Nah, gambar yang pertama itu adalah contoh tari berpasangan antara putra dan putri. Ini adalah tari piring ya, tari piring yang dilakukan oleh putra dan putri. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu adalah tarian yang dilakukan atau contoh tari berpasangan antara putra dan putra. Nah, ini pada gambar kedua, perhatikan ya. Kemudian di gambar selanjutnya atau gambar yang terakhir itu adalah tari-tarian yang dilakukan atau dibawakan oleh putri dan putri. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah contoh dari tari berpasangan ya. Kalau tari kelompok itu tadi seperti ini ya. Nah, ini dia contoh tari berkelompok ya. Ini adalah contoh tari berkelompok yang dibawakan misalnya dibawakan oleh 4 orang atau lebih ya, atau secara berkelompok lebih banyak, misalnya lebih dari 5 orang, 6 orang, bahkan bisa sampai 10 orang ya. Nah, ini yang dinamakan dengan tari kelompok ya.